بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin, para jamaah, para pecinta majelis-majelis kebaikan, syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir ke tempat yang insya Allah menjadi tempat yang semakin barokah, yang mudah-mudahan keberkahan tersebut mengalir kepada kita, keluarga kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita sampai akhir hayat kita. Insya Allah bisa terus mendapatkan keberkahan sehingga akhir dari hayat kita insya Allah bisa kita tutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, kita sedang berada di satu bulan yang luar biasa, yaitu bulan Sya'ban. Kenapa luar biasa? Karena menentukan mana orang yang tetap ingat kepada Allah, mana orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana orang yang biasa-biasa, mana orang yang luar biasa. Kok bisa menentukan? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda mengomentari bulan Sya'ban, yang mana Sayyidina Usama bin Zaid, salah seorang sahabat, beliau itu pernah melihat Kanjeng Nabi dan sering melihat Rasulullah niku kalau sudah bulan Sya'ban puasanya getu, mempeng. Puasanya hampir-hampir terlihat seperti tidak pernah tidak puasa. Jadi kelihatan selama satu bulan kaya mesti puasa. Sehingga Sayyidina Usama bin Zaid memberanikan diri tanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Ramadan. Wahai Kanjeng Nabi, saya tidak pernah lihat engkau puasa di bulan lain selain Ramadan lebih banyak, lebih full daripada puasanya engkau di bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan harus jelas. Terus bulan lain bagaimana? Muharram katanya banyak puasa, betul banyak. Tapi Sayyidina Usama bin Zaid itu mengatakan beliau tidak pernah melihat lebih banyaknya puasa Kanjeng Nabi selain bulan Ramadan seperti puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Beliau menjawab, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini bulan Sya'ban ini, bulan Sya'ban itu kenapa beliau sampai begitu? Adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Alias orang itu menganggap bulan Sya'ban biasa-biasa. Wayai Rajab, ashuril
Hurum, 4 bulan luar biasa, wajib salah satunya. Ramadan udah usah dibahas sudah. Semuanya mempeng bulan Ramadan. Tapi wayai Sa'ban adem ayem, slow. Ya biasa-biasa. Saya mau tanya, apa yang hebat yang dilakukan orang-orang selain nisfu Sa'ban di bulan Sa'ban ini kenapa? Kadung Recep, woso Recep kan gitu. Ada lagi peringatan-peringatan Isra Mi'raj. Belum lagi yang baca Sahihul Bukhari, Recepnya diisi puasa. Kadung Sa'ban apa? Engko wae pucuk mau Ramadan ada yang namanya bersih-bersih kuburan atau alias ngeruah. Makanya bulan Sa'ban dibilang bulan ruah. Napa ruah nih? Ruah niku arwah. Arwah. Karena repot ngomong arwah jadi ruah. Nggih, sama seperti Asyura, ilang ane jadi suro. Arwah ilang ane jadi ruah. Indonesia ini senang menyingkat malah. Nggih. Asep, Sep manggil. Abdullah, Dul, Dula atau Dul, hilang aneh. Nah, bulan Sya'ban ini kata Rasulullah SAW bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ya, kalau begitu kan berarti tidak salah Beb, orang-orang itu Beb. Kok tidak salah? Ya kan Nabi bilang banyak yang lupa, ya pantas berarti banyak yang kurang ajar. Kenapa? Berani sama orang tuanya, lama sama bapak ibunya, ditegur, coba kurang ajar nang wong tuwek. Mulai niki akhir zaman. Kanjeng Nabi niku dawuh 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi dawuh, nanti akhir zaman anak kurang ajar sama orang tua itu biasa. Ya biasa wis. Itu berarti ngelama sama Kanjeng Nabi, sudah ngelama sama orang tua, kurang ajar, dalil kangge pakai dalilnya Kanjeng. Dalil pakai omongannya Kanjeng Nabi disalahartikan. Misal Pak, misal saya mau tanya, ada orang tua ngomong, belum, mari ini mesti turu. Mau berangkat sekolah misalnya anak, turu mana, mesti turu mana. Terus anak itu tidur mana? Ya salah bapak ngomong turu, ya turu aku. Kan lama. Maksudnya bapak ini, terus itu, maksudnya jangan tidur. Karena kalau tidur lagi berarti kan ini aneh, ambeng nih sing turu mana. Lah Kanjeng Nabi bilang nanti akhir zaman anak kurang ajar sama orang tua. Maksudnya jangan jadi anak yang kurang ajar akhir zaman. Walaupun semua orang kurang ajar, jangan ikut kurang ajar. Walaupun Kanjeng Nabi nanti, walaupun orang yang lain banyak bertebaran zina. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, nanti akhir zaman dan ini zaman kita sekarang, yafshu fikumus zina. Kama Nabi SAW mulai terang-terangan menyebar apa itu zina. Zina itu bukan hal yang memalukan, tidak biasa. Zina besok tampil di TV lagi biasa. Malah yang lebih takut itu orang yang poligami. Enggak ya? Yang poligami halal apa haram? Mestinya tak mestinya jujur-jujuran. Orang-orang perempuan itu tidak seneng. Tapi andai kata masyarakat kita koyok-koyok karuan zina daripada poligami kan gitu. Karena yang zina diterima lagi di masyarakat, diterima lagi di pertelevisian. Tapi waya sing poligami entek hancur reputasi sudah. Padahal halal. Nah ini sekarang apa nih namanya? Podcast. Apa podcast? Ini wawancara yang di TV jadi Corbuzier, model-model itu namanya podcast. Itu kan podcast sama lihat Instagram, TikTok, tanopo. Gampang ngomong zina itu enteng. Pertanyaannya kadang-kadang kalau Anda gimana? Mulai tahun berapa? Mulai umur berapa hilang keperawanan? Saya itu dulu ya kok enak loh. Tanya ngawur itu. Yang tanya ngawur, yang jawab belum bebe ngawur. Ya dijawab ngono. Betul enggak? Zaman dulu tuh jangankan ngomong mohon maaf. Pelukan atau ciuman itu sudah dosa besar itu kan, itu sudah takut ketahuan orang, itu malu. Sekarang jangankan ciuman itu biasa. Saya dulu punya temen SMA nih Pak, ketemu alumni gitu, baru lulus, saya cuma nasihati hati-hati, jangan pacaran. Kadang-kadang repot ngomong tidak bisa pacaran, ojo aneh-aneh, jangan macam-macam.
Apa jawabannya, Pak? Ini lulus SMA dulu tahun berapa? Jawabannya, Pak, lah kalau enggak macam-macam apa bedanya mbek koncoan? Saya kaget ngomong. Dia omongnya ojo macam-macam. Jawabnya kalau enggak macam-macam apa bedanya sama koncoan biasa? Ya sekarang wis tinggal, Pak. Nah itu berapa tahun yang lalu? 2009 nih, Pak. 2008. Ini sekarang sudah nambah berapa tahun? 14 tahun nih. Nggih. Sudah nambah berapa? Tambah hancur dan biasa. Saya pernah lihat itu. Apa coba pertanyaannya podcast nih gue tanya. Hal terbodoh apa yang pernah kamu lakukan ketika mabuk? Mabuknya saja harusnya malu. Kamu pernah mabuk? Gak usah tanya, kan gitu harusnya nggih. Andai kata pernah mabuk pun menengok. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu bisa diampuni. Jangan khawatir, tobat, minta ampun, insya Allah diampuni sama Gusti Allah separah apapun. Illal mujahidin, kecuali orang yang terang-terangan. Karena terang-terangan itu ngelama sama Gusti Allah. Kita ini ditutup. Umat terdahulu itu malam maksiat, pagi ada tulisan di pintu rumahnya yang tidak bisa dihapus. Malaikat yang nulis. Umat kita tidak ditutup sama Gusti Allah. Lalu kok pamer malah. Dulu saya pernah satu kali mabuk, kemudian jalan ketika kenapa harus cerita sebenarnya ngelak mari? Apa namanya zaman dulu? Ada yang cerita dengan bangganya saya jadi istri pejabat, istri simpanan. Saya dulu, ya Allah, nah seperti itu. Maksudnya hadis-hadis seperti itu adalah jangan ikut di jalan yang sama. Ya. Rasulullah SAW bersabda, bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan, alias jangan ikut-ikutan lalai, jangan ikut-ikutan lupa, isi dengan ibadah. Rasulullah kemudian beliau bersabda, dan bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal laporan tahunan seorang hamba ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Allah tidak tahu harus sampai laporan? Tahu. Cuma kita biar sadar, ternyata laporan per laporan walaupun sudah dilihat ternyata masih ada laporannya, hati-hati dilihat. Dan setiap hari ya dikumpulkan. Setiap bulan ada kumpulannya. Kemudian setiap minggu ada kumpulannya, setiap tahun ada kumpulannya. Jadi bendel-bendelnya itu ada terus. Naudzubillah min dzalik, ketika kita isi dengan maksiat, beliau bersabda, saya kepingin ketika dilaporkan laporan tahunan, saya dalam keadaan puasa. Nggih, makanya monggo puasa. Mumpung bulan Sya'ban. Nah, kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mungkin yang lihat nggih, mboten enten hadirat di niki. Enten streaming. Nggih, mungkin ada yang lihat. Hukum puasa itu disunnahkan di bulan Sya'ban. Puasa apa? Puasa itu tidak ada eleknya kecuali hari-hari yang dilarang, nggih. Puasa apalagi diniati, ya Allah saya kepengen puasa ketika orang lain tidak puasa, ketika orang lain lupa tidak mau puasa, hanya hamba-hamba pilihan Allah, saya kepingin jadi orang itu sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Hebat, luar biasa lah. Nah, cuman hadirin rahimakumullah, setelah tanggal 15, berarti mulai tanggal 16, kalau tahun ini insya Allah malam nisfu Sya'ban itu malam Rebu depan. Nggih, malam Rebu. Besok nggih, itu malam Rebu. Berarti Rebunya tanggal 15. Kamis masuk tanggal 16. Lah, mulai tanggal 16 ke atas dilarang puasa. Hukumnya haram dan tidak sah. Mulai kapan? 16. Berarti mulai Kamis itu dilarang puasa. Kenapa? Karena ada larangan langsung dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sallallahu Muhammad. Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah, "Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah masuk separuh Sya'ban, maka sudah jangan lagi puasa. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban jangan puasa. Berarti mulai 16 ojo puasa. Kecuali, berarti boleh ya. Siapa yang masih boleh puasa tanggal 16? Ada 3. Yang masih boleh puasa ada 3 keadaan. Jadi bukan berarti pokoknya yang boleh. Dosa, haram, betul. Tapi kalau ada 3 ini boleh sekarang. Apa yang 3 ini? Yang pertama, kalau memang puasa wajib.
wajib. Contoh, Beb, saya ini masih punya utang puasa nggih kemarin. Tahun lalu itu sudah terbayar kari siji. Tinggal satu. Alah, wis tanggal 16, wis usah dibayar wis dari ini dosa. Enggak boleh, harus bayar karena itu wajib, nggih. Anda Beb, istri saya ini katanya bilang masih punya utang 4. Wis kasep, berarti bayarnya tahun ngarep ya. Itu namanya males alasan hadis. Tunggu dulu ada hukumnya. Tidak boleh puasa kecuali puasa itu puasa wajib. Napa mawon puasa wajib nih? Puasa wajib diantaranya puasa kodok, masih utang puasa, nyawur kudu harus bayar, ya. Atau puasa yang wajib lainnya seperti nazar, kafaroh, ya. Puasa kafaroh, puasa nazar wajib. Isal dengan niat ya Allah, Beb. Saya ini pokoknya kalau mobil niki laku mobil, insya Allah hari laku pokoknya isuki langsung poso 3 dino. Saya niat puasa 5 hari. Lah kok ternyata hari Jumat besok tanggal berapa berarti? 17 nih. Bukan Jumat ini, Jumat yang depan. Jumat depan tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Syaban kok ternyata laku. Malam Jumat laku. Lah hari Jumatnya wajib puasa apa mboten? Karena nazar sudah nggih. Nazar ya Allah saya demi Allah pokoknya laku puasa. Berapa hari? 5 hari. Kok malam Jumat payu wong mbayan nggih saya jadi deal malam dalam. Allah tanggal 17. Kok ben Syawal bain dosa. Kenapa? Harus puasa karena nazarnya langsung harus bayar puasa 5 hari dan walaupun sudah tanggal 16 Syaban masih boleh karena puasa wajib. Itu yang pertama. Pokoknya puasa wajib harus tetap dibayar dan boleh sah. Bukan haram malah wajib karena harus. Ya. Atau yang kedua kalau memang puasa rutin orang yang sudah istiqomah puasa. Mau puasa apa saja. Pokoknya puasa yang memang rutin. Ketika itu kok ternyata bertepatan dengan tanggal 16 ke atas maka tetap boleh karena sudah rutin, sudah istiqomah, ya. Sampai akhir Saban masih boleh, iya. Walaupun nyambung sama Ramadan boleh tetap, Pak. Misal ketemu Ramadan hari Selasa, Seninnya itu sudah kadung biasa, berarti kan akhir Saban nih, itu gimana boleh karena Syawal itu. Tapi kalau sudah istiqomah, saya sudah jalan, alhamdulillah sudah 1 bulan nih, walaupun cuma 1 bulan, Pak. Belum bulan puasa Senin, Kamis, 16 pas Kamis, gimana? Boleh, karena sudah rutin. Jadi kalau rutin itu sebelum tanggal 15 itu sudah sudah istiqomah, ketepatan kok 16 ke atas silahkan tetap. Ketemu Seninnya besoknya lagi boleh, Kamisnya lagi boleh. Pokoknya rutin boleh silahkan. Saya biasanya puasanya Senin tok memang, tidak Senin Kamis cuma Senin. Kok besok itu pas Kamis itu pas libur. Saya memang biasa puasa Senin, tapi belum pernah Kamis. Kepingin sekalian Kamis, boleh enggak? Enggak boleh, karena yang rutin hanya Senin. Kamis enggak boleh. Oke. Apa saja itu? Pokoknya kalau yang sudah rutin istiqomah tetap boleh walaupun sudah tanggal 16. Nah, yang ketiga adalah boleh puasa tanggal 16 ke atas kalau bersambung, kalau nyambung sama tanggal 15-nya. Kalau nyambung sama tanggal 15-nya, puasa 16, 17 sampai ke atas itu boleh semua. Tapi dengan syarat wajib nyambung sama tanggal 15. Kalau terputus dari 15, sudah tidak nyambung sama yang 15, walaupun mandeki gara-gara sakit sekalipun, sudah tidak boleh puasa lagi. Contoh, besok tanggal 15 hari apa? Rebu, ya, Rebu nih kan? Rebu, hari tanggal 15. Poso nisfu Syaban. Kemudian tanggal 16 mumpung Kemis mesisan, boleh atau tidak? Lu kan tidak pernah istiqomah Kemis. Tapi nyambung sama tanggal 15. 16 puasa, 17 mau puasa boleh? Boleh. 18 mau puasa boleh? Boleh. Pokoknya nyambung poso. 19 puasa, 20 sakit, padahal niatnya nyambung terus sampai Ramadan. 19 puasa, 20 sakit, 21 boleh puasa lagi apa tidak? Karena sudah tidak nyambung sama yang 15.
Pokoknya kalau real lagi gendeng sama 15 boleh. Masih boleh ya. Syaratnya wajib harus nyambung dengan tanggal 15. Kalau mandek putus pedot wis mari, enggak bisa lagi. Nggih. Harus nyambung sama tanggal 5. Walaupun ndak istiqomah sebelumnya, ndak pernah puasa Senin Kemis, mboten nate puasa Ayyamul Bid, mboten puasa apa saja boleh silahkan. Yang penting nyambung sama tanggal 15. Nggih, itu hukum puasa nggih. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, kita bahas sedikit tentang bagaimana keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Malam Rebu depan. Supaya kita besok malam nisfu Sya'ban itu gak biasa-biasa, semangat nggih. Walaupun alhamdulillah masalah kita pokoknya ngerti nisfu Sya'ban itu semangat tuh. Cuma kadang-kadang apa sih hebatnya? Pokoknya nisfu Sya'ban wis. Jangan pokoknya, harus tahu ilmunya biar kalau ada orang-orang, karena saben tahun mesti ada anjing menggonggong kok ada sudah mesti. Kadung ono nisfu Sya'ban, apa bid'ah, syirik, kafir, sesat, lewati saja anjing menggonggong kafilah berlalu. Wis biarkan. Walaupun tidak paham dalilnya melayu ya wis. Tapi yang jelas minimal kita tahu. Nisfu Sya'ban ini hadirin rahimakumullah luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau mengatakan begini, sampai akhirnya disebut oleh ulama malam nisfu Sya'ban ini adalah malam Lailatul Itqi, yaitu malam pembebasan alias dibebaskan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani Jibril, saya ini pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Fakola, kemudian malaikat Jibril itu mengatakan begini kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban." Ini Kanjeng Nabi, ini malam nisfu Sya'ban. Jadi malaikat Jibril itu mengingatkan Kanjeng Nabi, Pak. Nggih. Malaikat Jibril itu mengingatkan Kanjeng Nabi karena waktu-waktu mulia itu harus diingatkan, harus dibuat kadang-kadang kadang hingpati eling ya bablas. Ini susah bener mari ta. Ya wis kasep, wis eman kasep. Begitu juga ketika mau ingatkan minimal dengan sirup marjan kan nggih. Minimal dengan sirup, wis metu sirup marjan belum? Sabun. Wadimor nggih. Ada yang wadimor sirup marjan. Apa mana? Napa malih, Pak? Jadi kongguan ya, itu lebaran. Nah yang seperti itu juga begitu dengan peringatan acara-acara, ayo pengajian bahas nisfu Sya'ban. Iya paham sabun tahun diulang mana. Bukan masalah diulangnya, tapi supaya ngeh kita ini. Masuk nisfu Sya'ban paham, masuk nisfu Sya'ban semangat. Kan nggih. Dulu jenengan yang kecil nih Pak, mau lebaran. Itu kan paham lebaran, pokoknya lewat pasar, ada toko-toko apa namanya kalau dulu istilahnya pasar dadaan kan ya? Pasar apa? Pasar senggol, pasar senggol pasar lah kan macam-macam ya. Saya dulu mulai masih zaman kecil tuh di pasar Belambangan Banyuwangi, itu jalan yang lebar kok full, enggak ada amin itu wis. Itu kerasa, malingin lebaran, jajan lebaran pinggir-pinggir, Masya Allah, kroso lebaran. Begitu bubar biasa, tapi sebelum lebaran mulai ngabuburit kroso. Pindah nang DPR, jejer makanan, rasanya kudu diuntal kabeh. Padahal wae buka tuh, wawakbar kurma telu dawet mari wis warak. Tapi kan kroso nggih. Nah, coba mau buka puasa sampai ngasih kurma terus dawet buka atau ziarah kubur nih. Padahal yang dimakan sama. Nah itu suasana dibuat. Lah Sayyidina Rasulullah SAW itu didatangi malaikat Jibril, dikabari malaikat Kanjeng Nabi niki malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Kanjeng Nabi ngomong juga, Kanjeng Nabi mengingatkan juga kepada Sayyidatuna Aisyah. Kanjeng Nabi dawuh, ya Humaira, wahai istriku yang cantik, yang kemerah-merahan, sallallahu alaihi Muhammad. Sing ayu, ini Kanjeng Nabi panggilnya romantis. Ya Humaira, jenengan pulang ke rumah panggil istri apa?
Oke, minimal gitu nggih. Hampir. Ada yang begitu. Jangan, manggilnya yang mesra. Kanjeng Nabi, ya Humaira, ama ta'lamina anna hadhihi laila laitan lailatun nisfi min Sya'ban. Apakah kamu tidak tahu dah? Ngerti dah? Eling dah bahwasanya malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Lah Kanjeng Nabi ngelingaken. Jadi kan pulang dari sini, muslimat yang ada di rumah, anak, istri, ibu yang mungkin tidak tahu pengajian belum ngeh, dielingaken, Bu, mangke malam apa? Malam Rebo insya Allah nisfu Sya'ban. Barangkali yang biasanya lupa ndak nganter-nganter malam nisfu Sya'ban nganter berkata. Kalau maghrib ngomong, Bu, iki saiki nisfu Sya'ban. Alah kasep wis sego kuning. Lah diingatkan nggih, diingatkan. Rasulullah SAW diingatkan oleh malaikat Jibril, wahai Kanjeng Nabi, ini malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqa'u minan nar biadadi syu'uri ghanami kalbin. Dan itu disampaikan juga oleh Kanjeng Nabi kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, ini malam nisfu Sya'ban Aisyah. Inna lillahi fi hadhil laila utaqa'a minan nar. Ini malam adalah malam nisfu Sya'ban. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala punya orang-orang hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka biqadri sya'ri ghanami kalbin. Dan lain ada di syu'uri ghanami kalbin, sebanyak bulu-bulunya kambingnya Bani Kalb. Jadi Allah punya ada jatah-jatah orang-orang yang akan disortir dari neraka. Catatannya neraka, cara pindah surga. Kepengen apa betul nih? Pengen. Kalau saya kepengennya enggak kepengen. Temenan nih. Berarti kepengen neraka, boten. Saya kepengen catatannya asli ini mulu surga. Ngalah ya. Kepengen apa betul? Kepengen dicoret dari ahli neraka apa? Ayo. Kepengennya ahli surga, cuman karena sadar diri kayak ahli. Nah, kalau kepengen Pak, bodoh. Cuma rasa-rasanya kadung langsung ahli surga ini napa pantes nggih. Adzan subuh, Allahu Akbar, karo kesusu mangudin ya. Ayyana shalah, ya. Dibanter mana speaker ya. As-salatu khairum minan naum. Hari cepet. Jaluk ahli surga. Sedekah. Ayo muslimin, ayo nyumbangan masjid. Aduh, apa? Saya mau tanya, ahli surga boleh rokok kira-kira? Kira-kira rokok apa surga? Ayo temenan nih, ayo yang jujur lah. Surga apa rokok? Ngompak kan? Saya jawab juga. Surga apa rokok? Rokok. Kalau yakinnya ya kemungkinan rokok lah. Model-model saya Pak Jenengan yang kira-kira kok kayaknya mantep ya rasa-rasanya belum langsung surga, ternyata catatan neraka, kita punya jatah coretan-coretan nih Pak. Kapan? Di malam nisfu Sya'ban. Makanya malam nisfu Sya'ban minta kepada Allah, ya Allah, andai kata memang saya ini ahli neraka, coret ya Allah malam hari ini. Tapi jatahnya mosok cukup, sak dunia ki pirang miliar wong. Belum mulai zamannya Nabi Adam, sampai mulai zamannya Kanjeng Nabi pun, waduh, koyo yang kesortir nih. Jangan khawatir Pak. Berapa jatahnya orang yang disortir dari neraka ini berapa? Ada di syu'uri ghanami kalbin, sebanyak bulunya kambing yang dipunyai oleh Bani Kalb. Satu kambing saja, orang Rogo Jampi, punya orang Rogo Jampi, kira-kira 300 bulu nih. Bilang ewu. Wah, hitungan dia kan gitu. Satu. Lah, di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada kampung, ada masyarakat, kaum, suku yang memang terkenal punya banyak kambing, namanya Bani Kalb. Bani Kalb ini banyak kambingnya Pak. Dan kemudian panjenengan kalau membayangkan banyak masalah kambing, itu jangan ngomong sekarang gitu. Sekarang kalau ada orang gembala kambing, punya kambing 20, banyak apa sedikit? Oke. Wih, kata inten 20. Wih,
20 itu kalau untuk ukuran bangsa Arab, apalagi dulu, zaman sekarang aja 20 itu sedikit. Saya dulu mondok ke Hadramut, temen nanya nih Mas Kholik nih, waktu ziarah kemarin pernah lihat Mas Kholik? Iya, di pinggir-pinggir tuh yang gembala lanang wadon. Yang gembala kambing itu di padang pasir itu perempuan, pakai cadar. Jadi kalau ada perempuan yang mau panas, dengan kudungan kok panas, Hadramut itu panasnya lebih parah, masih cadaran, makin ngingu, terus akan komentar, terus make up tebel, aja hawa enak, kongkon kudungannya kagak protes bagi. Jadi Hadramut itu gembala, kalau hitungan 100 itu aja sedikit enteng, 100 itu enteng, satu orang mungkin itu cuma. Kadang-kadang ada yang 3 orang itu kalau sudah banyak satu lapangan, guruk-guruk. Nanti kalau yang banyak temen ditolongi sama anjingnya. Iya memang, saya lihat sendiri, bukan zaman dulu, zaman saya ini mondok, zaman Mas Kholik wingi nang Hadramut, saulan wingi. Iya. 1 bulan sampai 2 bulan yang lalu. Itu masih segitu. Itu hitungan sedikit atau hitungan yang lumayan. Loh gimana? Ghanami kalbin, kambingnya Bani Kaleb yang terkenal banyak kambing. Kira-kira berapa? Wis sampean pikir sendiri. Bukan kambingnya hitungannya, tapi wulune ya. Wedhus kira-kira piro? Jadi kalau ada yang, ya Allah, apa kesortir gitu nama saya Beb ya. Kira-kira kecoret dah. Tuh modelnya yang lolos. Jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Karena yang dimerdekakan oleh Allah, yang dicoret namanya dari daftar ahli neraka, itu sebanyak bulunya kambingnya Bani Kaleb. 1 kambing saja tidak ada yang bisa ngitung. Jangan kan ngitung kambing. Rambut kita ini ada yang bisa ngitung. Rambutmu biro? Coba bukan kopi ya. Kopi bukan, ketubuhan. Coba tuh buka kopi ya. Coba kira-kira berapa itu? Kalau saya terawang dari sini itu Pak, kalau saya terawang kayaknya 4.393. Percaya sing? Katanya percaya itu menulis. Ayo, ada yang bisa membuktikan kalau saya salah? Insya Allah tidak ada, karena memang kita tidak mungkin hitung. Lah rambut manusia yang di kepala saja tidak bisa dihitung. Bagaimana bulunya? Kambing itu bukan 1, tapi kambingnya Bani. Kalau kambingnya saja sudah tidak bisa dihitung, apalagi bulunya. Jadi kalau ada yang pesimis kayaknya tidak lolos, insya Allah lolos, asal ya yakin, mau atau tidak mau, ya tinggal kita mau apa enggak. Kalau memang kita ini mau nisfu Sya'ban semangat, berharap sama ya Allah, saya yakin ya Allah, insya Allah nama saya disortir dari neraka, lolos jadi ahli surga, insya Allah lolos. Jangan pakai iya ta, tidak pasti yakin nih Bang. Ya, kemudian juga malam nisfu Sya'ban ini Rasulullah SAW beliau bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan khusus, rahmatnya luar biasa di malam nisfu Sya'ban kepada hambanya, dan siapapun yang mau noleh diperhatikan sama Allah akan diampuni li ahlul ard, untuk semua penduduk bumi asal mau nerima. Ada orang yang haus dikongkon dia enggak usah belum orang dilihat malah tidak mau dilihat, itu namanya ngelamar. Ada orang yang mau dikasih ampunan sama Allah malah tidak mau, malah tidur, malah tidak sholat malam nisfu Sya'ban, malah maksiat nisfu Sya'ban, malah diem nisfu Sya'ban. Jangan, ayo ibadah walaupun sedikit, ya. Nah, banyak kemuliaan-kemuliaan yang lain, ya. Mungkin panjang kalau disebutkan semua, Pak. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan lailatul nisfi min Sya'ban hiya afdhalul layali ba'da lailatul qadri. Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang paling utama setelah Lailatul Qadar. Dawuh sinten? Dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, urutan pertama Lailatul Qadar, urutan kedua Lailatul Nisfi min Sya'ban. Luar biasa. Makanya ketika malam nisfu Sya'ban jangan sampai luput. Sebagian ulama yang lain, Imam Subki beliau mengatakan, kalau Rejab yang kemarin kita lewati, itu yang paling abdul 10 hari pertama bulan Rejab, 10 yang pertama. Kalau Sya'ban setengahnya, di pertengahan, karena ada nisfu. Kalau Rejab 10 hari yang pertama, karena ada awal malam, awal Rejab pertama itu malam paling hebat. Kalau Sya'ban tengahnya, kalau Ramadan akhirnya, yaitu 10 malam terakhir. Itu urut. Lah,
ketika malam nisfu Sya'ban ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya. Innallah idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, kalau sudah masuk malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkan malamnya. Malam nisfu Sya'ban itu hidupkan dengan apa? Apapun, pokok ibadah. Mau sendiri, bareng-bareng, jamaah teng masjid, jamaah di rumah sama anak istri, monggo silakan. Tidak ada siapa-siapa, saya mau keluar di rumah saja, di kamar, sholat, ibadah, monggo silakan. Maghrib isya tok, monggo mulai maghrib sampai subuh. Andai kata yang kasep-kasep, saya kerja, tidak bisa, harusnya begini, wes, mestinya masih marisa. Mestinya jam 9, mestinya jam 10, monggo silakan. Yang penting jangan sampai lupa di malam nisfu Sya'ban, ya. Kata Rasulullah SAW, wasumu naharaha, dan puasalah di siang harinya. Puasa tanggal 5. Berarti kalau besok hari apa? Hari Rebu. Bukan Rebu besok ini. Rebu. Sekarang Rebu nih ya. Bukan Rebu tadi, tapi Rebu depan. Rebu depan, ya. Sekarang malam Kamis, ya. Rebu depan, puasalah kata Rasulullah SAW. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai disuruh menghidupkan malamnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang yanzilu fiha, turun di malam hari itu. Maksudnya turun itu memberikan rahmat secara jor-joran, luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun bagaikan Allah Subhanahu wa ta'ala turun, maksudnya rahmatnya ini terus. Karom, jud, fadilah dari Allah itu luar biasa, tumpuan alam itu. Mulai kapan? Lihuru bisyamsi, mulai terbenamnya matahari. Jadi mulai maghrib, Allahu Akbar, adzan maghrib, itu sudah top, jor-joran. Jadi mohon maaf ya, kalau malam nisfu Sya'ban jangan siap-siap marine maghrib, tapi sebelum maghrib sudah siap kalau bisa. Karena jor-joran itu mulai kapan? Mulai maghrib. Jadi begitu tenggelam matahari itu sudah siap kalau bisa. Kalau memang ada pengajian malam nisfu Sya'ban, dimulai bukan setelah ba'dal maghrib, tapi dimulai sholat maghrib berjamaah. Siap nggih. Jadi mari asar itu siap-siap, sudah rapi, sebelum maghrib sudah berangkat, karena maghrib itu sudah mulai luar biasa jor-joran rahmat. Ila sama dunia, sampai ke langit dunia, maksudnya dekat sekali dengan hamba. Fayaqulu, dan dimulai Allah Subhanahu wa ta'ala da'uh, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada manusia, kepada kita ini, kepada umatnya, kepada hambanya, alamin mustaghfirin. Mulai maghrib itu Allah panggil-panggil, celuk-celuk, panggil-panggil Pak, menyeru kepada kita, alamin mustaghfirin fa'aghfirullah, mana hambaku yang mau minta ampun, sing ngrasake dosa, yang banyak salah, fa'aghfirullah, ayo malam hari ini minta, saya akan ampuni dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Alamin mustarzikin, siapa yang minta rezeki, siapa sing sambatake utang biasanya. Siapa yang minta rezeki, yang butuh urusan dunianya lancar, fa'arzuqah, saya akan berikan rezeki malam hari ini. Ayo minta daftar mulai malam hari ini ya. Alamin mubtala, siapa yang dapat ujian, dapat cobaan, kena musibah, kena bala, ayo wadul malam hari ini, fa'u'afiyahu, maka akan saya bereskan semua musibahnya. Ala kada. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, Allah SWT jawab, ayo yang ini. Itu terus Allah panggil kita malam hari itu. Hatta yatlu al-fajr, sampai terbitnya Pak. Jadi bukan maghrib isya toh nih. Andai kata kasep maghrib isyanya tetap minta, karena itu panggilan itu sampai subuh. Makanya ayo malam nisfu Sya'ban jangan sampai lupa, apalagi maksiat. Wis hengeling maksiat jangan ya, minta tolong. Ayo minimal malam nisfu Sya'ban itu diisi dengan ibadah walaupun maghrib isya toh, minimal. Biasanya para alim ulama, para kiai kita mengajarkan baca apa? Baca Yasin tiga kali dengan tiga niatan berbeda kan nggih. Niat yang pertama ada sendiri, kedua ada sendiri, ketiga ada sendiri, semuanya dengan niatan yang mulia. Niatan yang pertama baca Yasinnya nggih. Baca Yasin diniatkan panjang umur, dapat hidayah dalam keadaan sehat wal afiat nggih, panjang umur dalam ketaatan. Itu niatnya yang pertama. Niat yang kedua diniatkan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari berbagai
musibah, penyakit dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan rezeki dikasih kelawasan rezeki. Jadi yang kedua, rezeki lancar, musibah hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, diminta kepada Allah mudah-mudahan dibuat hati kaya. Kaya hati ini mahal. Wong soge akeh, hati ini sing soge larang, mahal, jarang. Soge Masya Allah, tapi melilit, naudzubillah. Itu berarti soge harta, miskin hati. Ada orang yang Masya Allah kadang-kadang hartanya tidak seberapa, tapi yang dipunya itu enteng, karena dia kaya hati. Ya, kita minta mudah-mudahan soge harta, soge hati. Amin ya Rabbal. Dibuat soge hati alias qanaah, nikmat dan husnul khotimah. Andai kata ditambahin niat lain gimana? Monggo silahkan. Baca Yasin 3 kali, setelah Yasin doanya Yasin manet, dungo Yasin, dungo sampai berapa? 3 kali. Hadirin rahimakumullah, sedikit saya tambahkan saja. Dengan keistimewaan yang kita tahu tadi dari nisfu Sya'ban, ternyata ada orang-orang yang sehebat apapun nisfu Sya'ban itu ternyata tetap mental. Akan mental. Andai kata itu disiram hing kepus, hing teles. Kenapa? Masya Allah, udan tapi kerus rungguban, sesudah, jadi kan percuma. Usai kepengen hujan-hujanan tapi pakai mantel jas hujan. Kira-kira teles, kebus. Ya tidak ada gunanya. Ada orang-orang yang membentengi diri dari maghfirah. Dikasih maghfirah, ampunan, mental semuanya. Siapa? Ada banyak orang. Di antaranya Rasulullah SAW beliau bersabda, al-musyrik, orang yang musyrik. Loh, katanya semuanya dikasih ampunan. Ini wong kafir loh. Tidak bisa musyrik karena menyekutukan Allah. Yang kedua, orang al-musyahin. Siapa al-musyahin? Orang yang di hatinya nyimpan dendam permusuhan sesama muslim. Hati-hati. Ketemu. Yang model-model begitu walaupun nisfu Sya'ban percuma. Makanya subhanallah, para alim ulama, para kiai kita ngajari sebelum nisfu Sya'ban, maaf. Ketika dimintain maaf, sepuluh nih gile, turun lebaran. Bukan masalah lebaran nih, nisfu Sya'ban minta maaf. Jadi nanti mungkin malam nisfu Sya'ban setelah baca Yasin, sholat Isya berjamaah, kemudian salaman, Allah Rabbuna salaman. Tapi ya salaman, aja ngelengos. Salaman, ya yo. Salaman, bukan masalah salamannya, tapi permusuhannya hilang. Beb, saya ini punya beb satu orang musuhan, saya sudah berapa tahun teleponan. Tekonono, silaturahmi nyambung. Tapi tidak diterima, beb. Malah ditutup telepon, dimaki-maki saya, beb. Wes, yang penting gugur jenengan bukan orang yang ngendam permusuhan, dia yang kena. Dia yang pakai mantelan, sampai harus nyopot mantel saya. Yang ketiga diantaranya, sebelum saya lanjutkan, itu permusuhan sesama muslim saja, mangkel-mangkelan, sesama muslim saja tidak diterima. Gimana kalau yang dimangkel itu sahabatnya Kanjeng Nabi? Kerungu Sayyidina Abu Bakar, sesama muslim itu bahaya, apalagi kalau sahabat, apalagi putu keturunan Kanjeng Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi. Habib maneng. Saya mau tanya, sesama muslim sing paling elek muslimnya. Kalau nyimpen permusuhan, dendam, mangkel lati, itu malam itu Sya'ban bunga, sujud jungkir balik percuma. Apalagi sahabat Kanjeng Nabi, apalagi keluarga dan keturunannya Kanjeng. Apa salahnya? Kerungu Habib panas kupingnya. Kerungu kiai maneng. Terus kenapa? Apa salahnya? Sallallahu Muhammad ya. Yang keempat adalah qati'ur rahim, orang yang memutus silatur. Apa bedanya sama yang tadi yang sebelumnya? Kalau tadi kok api tok mangkel, walaupun tidak ditunjukkan itu bahaya. Kalau yang ini memutus silatur, tidak nyopo, itu qati'ur rahim. Yang selanjutnya al-qatil, orang yang bunuh orang lain, ataupun yang selanjutnya al-aqulil walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Ayo, yang mungkin lama tidak ketemu orang tua, lama tidak ziarah ke orang tua, lama tidak telepon orang tua. Ayo, sebelum nisfu Sya'ban, jangan sampai diri kita mental dari rahmatnya Allah, minta maaf, minta ampun, minta ridho kepada orang tua. Selanjutnya ada banyak diantaranya orang yang sombong, orang yang masih terus mabuk, eler, hing mandek-mandek, niat atau mandek, biar tidak mental dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dijauhkan dari yang itu semua. Mudah-mudahan nisfu Sya'ban dalam keadaan semangat, diterima oleh Allah, dapat ampunan yang luar biasa. Dan andai kata ya Allah, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah.
ahli surga. Tapi andai kata ternyata catatan kita adalah ahli neraka, mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban dan dimulai malam hari ini, insya Allah catatan kita dirubah oleh Allah menjadi ahli surga. Amin, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat, dalam keadaan fi taatillah. Kalau datang ajal kita setelah umur yang panjang, insya Allah dalam keadaan husnul. Amin, amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah.